Ada pendarahan di dalam ruang operasi itu. Jadi darah itu tumpah di mana-mana. Rahim diangkat. Saya dengar ada suara gaduh lah di dalam ya. Hiruk-pikuk. Mereka ini bilang, ibu penurunan kesadaran. Mereka meminta kendi yang isinya ari-ari dan rahim istri saya. Yang sudah ditanam. Bongkar lagi. Nggak nyampe setengah jam dikembalikan lagi kepada saya. Loh. Istri saya itu pada saat di ruang operasi ternyata sempat henti jantung selama 3 menit. Kemudian ada rekayasa terhadap rekam medis. Kalaupun si dokter ini jujur, saya akan maafkan kok. Tapi nyatanya mereka Berbohong. Karena otaknya luka berat, jadi rasa untuk bahagia, senyum, ataupun tertawa itu udah nggak ada lagi. Lumpuh seumur hidup. Dokter-dokter itu merenggut kebahagiaan, bahkan kehidupan dari istri saya. Kamu, oknum dokter, jangan ke rumah sakitmu. Saya sudah bertahan hampir selama 3 tahun ini. Akibat ulahmu, diagnosamu, istri saya jadi begini. Ya, tadi itu adalah video dari Fanny Francisca, istri dari Mas Rinto. Yang ini ada beritanya juga bahwa seorang wanita sudah 3,5 tahun tak sadarkan diri dan lumpuh sejak operasi sesar ya. Pada Desember 2021, ya diduga dia korban malpraktek di sebuah RS, ini kata artikelnya. Oke, jadi pada saat itu dalam proses melahirkan anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga? Iya. Oke, jadi sebelumnya anak pertama, anak kedua sesar juga? Anak pertama dan kedua sesar. Sesar, tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Di rumah sakit yang sama? Anak pertama kedua rumah sakit yang berbeda, tapi anak kedua itu dengan dokter yang sama. Oh, tapi rumah sakit beda, dokternya sama. beda. Anak kedua dengan ketiga. Rumah sakit mana yang ketiga ini yang? Ini rumah sakit ibu dan anak Nur Aida di Bogor. Nur Aida di Bogor. Betul. Dokternya sama? Dokternya sama dengan dokter anak kedua. Oke, dokter Obgyn apa dokter? Dokter Obgyn. Ginekolog berarti Obgyn ya? Ya. Dokter siapa nih? Dokter Lukman Hakim. Lukman Hakim. Ya. Ceritanya gimana Mas? Bisa jadi kok abis melahirkan proses operasi sesar melahirkan anak ketiga, sampai sekarang dia tidak sadarkan diri, terus anak sekarang sudah umur? Hampir 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ya. Oke, gimana ceritanya? Jadi awalnya itu kita pada saat kontrol di tanggal 4 Desember tahun 2021, kita mendapat diagnosa dari dokter Lukman ini ya di Poli waktu itu. Poli bahwasanya ada kelainan detak jantung di janin pada saat itu. Sehingga harus dilakukan sesar saat itu juga. Oke, sebelumnya anak kedua sesar juga? Sesar. Oke. Nah, saat itu juga berarti lebih cepat ya? Ya, harusnya lebih cepat sebenarnya. Dari jadwal, rencana. Oke. Jadwal yang kita rencanakan pada tanggal 12. Jadi dimajukan di tanggal 4 atau 5 pada saat itu. Oke, terus? Nah, jadi setelah kita menerima putusan atau diagnosa dari dokter, dilakukanlah kita persiapan untuk dioperasi waktu itu. Hanya saja kami tidak menduga saat itu kalau tindakan cepat harusnya kan dilakukan operasi. Tapi ini kami diinapkan 1 hari di rumah sakit tersebut. Gitu. Nah kemudian baru dilakukan operasi itu di tanggal 5 Desember tahun 2021. Nah jam 10 pagi kita sudah masuk di ruang operasi, istri ya. Nggak selang setengah jam ada informasi dari dalam bahwasanya ada pendarahan pada saat itu di ruang operasi. Jadi saya diminta masuk ke dalam pada saat itu kan oleh
salah satu dari petugas lah di dalam itu. Saya lihat memang ada pendarahan di dalam ruang operasi itu. Jadi darah itu tumpah di mana-mana. Bayi udah keluar. Bayi sudah keluar. Iya. Bayi sudah keluar. Saya hanya melihat di situ posisinya istri saya mengalami pendarahan, di mana petugas medis termasuk Dokter Lukman ya melakukan tindakan lah pada saat itu. Kemudian Dokter Lukman sendiri menyampaikan kepada saya pada saat itu, Pak, ibu pendarahan sehingga harus dilakukan angkat rahim. Ya saya kan Rahim shock. diangkat. Rahim diangkat. Saya kan shock banget. Jadi ya udah saya bilang lakukan yang terbaik. Ya udah Bapak tunggu di luar, tanda tangan gitu. Ya udah saya keluar pada saat itu, nggak nyampe 5 detik lah saya berada di ruang operasi. Nah, habis itu saya tanda tangan sesuatu di meja administrasinya, saya keluar dari ruang administrasi ke ruang tunggu pada saat itu di depan ruang operasi. Nggak nyampe berapa lama lagi, saya dengar ada suara gaduh lah di dalam ya. Jadi hiruk-pikuk mereka ini bilang ibu penurunan kesadaran gitu. Jadi saya juga melongo saja gitu. Jadi nunggu bareng dua anak saya nih, saya nunggu sama dua anak saya liatin, saya perhatikan. Lah, apalagi yang terjadi ya? Ternyata istri saya di situ mengalami penurunan kesadaran pada saat itu. Jadi kira-kira setengah jam lah ya, setengah jam. Nah, jam 11-an saya baru diberikan kendi. Waktu kendi isinya ari-ari dan rahim istri saya. Iya. Saya bawa pulang karena rumah kebetulan tidak jauh dari rumah sakit itu, ya kira-kira 15 menit lah saya kembali lagi dari rumah. Istri saya masih berada di ruang operasi pada saat itu. Oke. Belum ada pemberitahuan apakah sudah selesai atau belum pada saat itu. Nah kemudian nggak nyampe setengah jam lagi saya diinformasikan bahwa ada tindakan perbaikan ruptur buli. Kandung kemih. Iya. Nah saya nggak tahu apa Apa hubungannya, coba saya bingung. Nah itu Pak, saya juga nggak ngerti ya. Ya karena bukan dokter ya. Bidang ya, bukan dokter ya. Jadi ya saya hanya mengikuti saja karena orang awam yang ngikutin aja apa perintah pada saat itu yang disampaikan pada kita ya. Saya dibawa ke dalam tuh, ke dalam kira-kira jam 1-an lah, jam 1-an. Kebetulan di situ ada dokter urologi, namanya kalau nggak salah Dokter Rosadi ya. Itu menyampaikan ke saya bahwasanya beliau melakukan tindakan perbaikan ruptur buli. Iya. Nah, kira-kira jam 1. Saya keluar lagi dari ruangan itu, istri masih di dalam nih, belum ada pemberitahuan untuk dibawa keluar atau tidak ya kan gitu. Jadi saya nunggu di luar. Tiba-tiba ada petugas dari dalam ruang administrasi menyampaikan bahwa mereka meminta kendi yang diberikan tadi. Oh, yang udah ditanam. Yang sudah ditanam. Iya. Ya, saya kan posisinya ya mau ngambil juga agak bingung ya. Saya suruh adik saya waktu itu untuk ambil. Diambil, dibongkar lagi tuh kuburan kendi, dibawa lagi ke rumah sakit dan saya serahkan ke petugas kalau nggak salah petugas lab rumah sakit ya. Rumah sakit. Begitu saya serahkan, sudah dibawa mereka. Nggak nyampe setengah jam dikembalikan lagi kepada saya. Loh, terus? Bahwasanya isi dari kendi tersebut sudah rusak. Nah, saya nggak ngerti lah itu maksudnya apa ya. Akhirnya ya udah dikasihkan lagi, saya kuburkan lagi, saya suruh adik saya. Mungkin kalau ada yang mengerti dari kedokteran, dijelaskan ya kita biar paham juga nih. Kasih komen ya. Ya. Oke, terus? Nah, itu berselang lah dari jam 1 sampai jam 3 saya tungguin saja istri saya di depan ruang operasi. Belum ada tanda-tanda untuk keluar dari ruang operasi. Nah, begitu mendekati maghrib, nah baru istri saya itu sudah dibawa keluar dari ruang operasi. Dengan kondisi istri saya sudah terintubasi. Alat bantu pernapasan? Alat bantu pernapasan dari mulut pada saat itu. Dari mulut yang posisinya di bagging. Ya, di pompa. Di pompa. Mau dibawa ke ruang ICU. Ke ruang ICU, saya ikutin dengan posisi istri saya itu nggak sadar. Nggak sadar, tapi gerakan tangannya itu mau mencabut impusan ya. Oh, jadi dia ada gerakan tangan? Ada gerakan tangan saja, tapi mata tertutup. Nah, saya coba tanya ke salah satu perawatnya, kenapa itu? Nah, mereka hanya diam saja, gitu. Hanya diam.
Nah, begitu sampai di ruang ICU, nah mereka kan lagi sibuk menginstal untuk pernafasan ya, alat ventilator ya, kalau katanya alat ventilator. Nah, baru selesai untuk instalasinya itu jam 9 malam. Jadi prosesnya itu masih di bagging terus istri saya. Nah, jam 9 malam saya tanyakan lagi ke dokter jaganya. Informasinya ya hanya yang kami dapat bahwa istri saya pendarahan saja itu. Belum tahu di mana, kenapa nggak sadar gitu. Betul. Dan itu harusnya dengan proses anestesi yang dilakukan pada saat operasi sesar, harusnya kata dokter logikanya dia sudah sadar belum harusnya? Besoknya. Besoknya. Jadi H+1 setelah operasi, karena operasinya itu jam 10, kan harusnya jam 10 besok tanggal 6 harusnya sadar istri saya. Nah, baru dokter anestesi itu menyampaikan kepada saya sekitar jam 1 jam 2-an ya, jam 2-an siang, tanggal 6-nya. Dia juga bertanya kenapa ya kok istri saya nggak sadar. Harusnya yang nanya siapa nih? Dokter anestesi. Nah, dia nanya ke siapa? Ke saya malahan. Loh, gimana sih dokter kok nanya? Saya bingung juga, Pak. Harusnya dia juga mungkin bingung. Harusnya sadar, kenapa nggak sadar gitu ya? Betul. Ya, dijawab sendiri sama beliau pada saat itu. Oh iya, saya menaruh kecurigaan. Sepertinya saya menaruh kecurigaan di bagian kepala. Oke. Sehingga mungkin harus dilakukan CT brain. Kalau dilakukan langsung dong. Karena di rumah sakit itu tidak ada CT brain. Oke. Harus dirujuk. Langsung nggak dirujuk? Waktu itu tanya ke saya bilang lakukan yang terbaik gitu. Iya. Lakukan yang terbaik, tapi tidak dilakukan, Pak. Kenapa? Nah, saya kurang ngerti. Nggak dilakukan. Jadi pasien itu dari tanggal 5 tidak sadar, kemudian diketahui tanggal 6 ada kecurigaan di bagian kepala, sampai tanggal 8 itu tidak diapa-apain? Tidak diapa-apain. Tidak dirujuk mana-mana? Tidak. Loh, tapi gimana informasinya mereka melakukan rujukan, kalau menurut mereka. Iya. Tapi begitu saya cross check ke rumah sakit di daerah Bogor itu, memang saya juga melakukan mencari rumah sakit. Cuman rumah sakit di Bogor ini tidak menerima. Kenapa ya? Inilah yang maksudnya yang transformasi kesehatan di Indonesia tuh benar harus ada perbaikan di dunia kesehatan. Dalam arti kata begini-begini aja masalahnya. Yang harusnya cepat dilakukan tapi dia tidak dilakukan. Kenapa gitu, nggak satset, nggak sigap gitu? Ini kan masalah kemanusiaan gitu ya. Betul, Pak. Ya kalau emang nggak ada di situ, oke, kita mengerti. Betul. Dirujuklah kemana? Betul. Terus pertanyaannya kenapa di kota Bogor tidak ada rumah sakit? Padahal kan Bogor kan kota yang bukan kota kecil. Betul. Iya kan? Betul. Nah terus? Ya jawaban yang kami terima dari rumah sakit waktu kami mencari rujukan itu, ya jawabannya rumah sakit Nur Aida sudah memberitahukan sebenarnya ke kita untuk melakukan rujukan, tapi kami tidak menerima. Kenapa? Karena rumah sakit Nur Aida tidak menjelaskan secara detail dan rinci apa penyebab dari pasien ini. Ya apa, akibat apa gitu kan. Itu. Pendarahan, kalau emang ada pendarahan di, dugaan ini baru dugaan berarti kan. Betul. Dugaan ada pendarahan di kepala. Betul. Akibat apa? Apakah rentetan dari operasinya atau mungkin dari tekanan dari mana gitu kan? Ya. Betul, Pak, betul. Jadi saya juga bertanya gitu, kenapa kok nggak diterima? Ya kami juga nggak, mungkin mereka merasa kalau ini menjadi tanggung jawab mereka kan kasihan juga kan. Iya, paham. Ya. Gitu. Ya akhirnya. Tapi ini nggak benar, sini harus diperbaiki sistem yang kayak begini nih. Tata kelola begini ya kan. Oke, lanjut. Nah akhirnya ya itu karena tidak ada rumah sakit yang menerima. Kebetulan saya dibantu sama salah satu waktu itu. Beliau masih bekerja di Rumah Sakit Nur Aida waktu itu. Namanya Ibu Ade Herawati. Sebagai apa dia? Dia kalau nggak salah manajer keperawatan pada saat itu. Oke. Jadi beliau menginformasikan kepada saya bahwasanya ada rumah sakit, Pak, yang bisa menerima, yaitu Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta. Oke, dekat sini ya. Dekat. Nah, saya dikasih kontak. Kemudian beliau juga menyampaikan kalau bisa jangan sampai tahu ya, Pak. Kalau dari informasi ini dari beliau ke Dokter Lukman. Loh kenapa? Karena ini kan nggak boleh diketahui sih sebenarnya gitu. Saya juga kurang paham. Dia agak ketakutan. Tuh, saya ngerti. Dia bilang jangan sampai diketahui kalau saya yang memberikan informasi ada rumah sakit yang bisa nerima adalah Mayapada Kuningan. Padahal harusnya kan si ibu ini kan benar ya? Benar. Ibu ini melakukan tugas dengan benar. Dia memberikan informasi ini, kenapa nggak boleh diketahui sama Dokter Lukman? Mungkin dia takut karena masih bekerja di sana sih beliau. Inilah saya nggak ngerti. Orang berpikir soal kemanusiaan, kok malah jadi... Ibu ini kan udah benar secara prosedur kan? Iya. Mau menginformasikan lah. Oke, terus?
Nah, saya sebenarnya masih menunggu pada saat itu, menunggu di tanggal 7 sama tanggal 8 itu untuk membawa istri saya, tapi tidak dilakukan apa-apa. Akhirnya Mas sendiri yang bawa lagi? Saya. Bahkan ke Mayapada. Ke Mayapada, bahkan mencari ambulannya pun saya dibantu juga dengan Ibu Ade. Wah, yang luar biasa Bu Ade ini harus diapresiasi nih. Ya. Dan jangan sampai Bu Ade dia apa-apain ya. Iya. Jadi saya dikasih nomor kontaknya juga. Saya komunikasi dengan pihak ambulan, disiapkanlah segala macamnya karena pada saat itu kan kondisi istri saya sudah kritis banget. Jadi harus ada dokter anestesi, ambulannya pun ada lengkap semuanya, dan kita bawalah tanggal 8 setelah maghrib kita bawa ke Mayapada Kuningan. Sampai sana apa diapain? City Brand pasti ya? Ya, City Brand. Jadi sempat drama juga di Mayapada waktu itu, sempat drop banget sampai hilang detak jantung. Tapi untungnya dengan kesigapan dari tenaga medis di Mayapada lah itu. Jadi istri saya bisa dilakukan City Brand dan ternyata benar ada pendarahan. Ada pendarahan kurang lebih 30 cc di bagian kepala. Itu harusnya dibuka dong tempurung kepala ya. Harus disedot ya, harus jadi begitu ketahuan Pak, langsung dikonsultasikan dengan dokter bedah saraf pada saat itu, dokter Gibran di Mayapada. Hari itu juga harus dilakukan untuk operasi kraniotomi namanya, pembukaan tempurung. Itu sigap tuh dari situ ya. Sigap. Nah, bayangkan harusnya kalau dilakukan dari 3 hari sebelumnya. Betul. Sigap dari rumah sakit apa tadi namanya? Nur Aida. Nur Aida langsung bisa ngurusin. Kalau emang dia nggak bisa, rujuk urusin loh gitu loh, urusin jangan ya kan? Betul. Mungkin kejadiannya beda ya kan? Betul. Oke, lalu dilakukan Mayapada. Dilakukan. Sorry saya potong ya Mas, karena siap. Saya biar logika saya juga harus keluar di sini gitu kan? Iya Pak. Oke. Terus? Jadi dilakukanlah operasi kraniotomi itu jam 4 subuh tanggal 9. Oke. Dilakukan proseslah operasi sekitar mungkin sekitar 3 jam ya operasinya, 3-4 jam. Baru masuk ke ruang ICU, istri udah mulai agak tenang sih, tenang. Nah, di dalam proses masuk di ICU itulah kita menunggu sampai 4 bulan baru bisa keluar dari rumah sakit Mayapada Kuningan. Dengan kondisi hemodinamik saja yang baik, tapi untuk tingkat kesadaran, untuk bangkit dari tempat tidur, melakukan kegiatan nggak bisa lagi. Yang bisa dilakukan adalah cuman hanya seperti yang di video tadi ya? Ya, di video. Jadi gerakannya pun gerakan refleks sebenarnya, bukan gerakan sadar sih Pak, itu sebenarnya. Ngerti. Itu. Dan mungkin sisi baiknya istri Mas Rinto ini sekarang ya selamat, dia masih hidup ya. Masih hidup. Itu. Cuman kan dalam arti kata secara kesadaran ya belum pulih. Ya. Apa yang dilakukan Mas Rinto dari kondisi ini? Apa mungkin mempertanyakan ke rumah sakit yang lama, ke dokter yang lama, atau apa yang dilakukan? Ya, jadi saya berusaha waktu itu pada saat istri saya sudah saya bawa ke rumah ya, dalam kondisi sudah hemodinamiknya sudah stabil. Muncul pertanyaan dalam diri saya gitu, istri saya kenapa? Dan saya mencoba pada saat itu, setelah 2 bulan istri saya berada di rumah, saya menuliskan surat ke rumah sakit Nur Aida mengenai kenapa istri saya bisa begini. Kemudian saya minta untuk rekam medis ataupun resume medis kepada rumah sakit Nur Aida, namun jawaban yang kami terima itu bahwasanya hanya pendarahan saja, katanya begitu. Pendarahan, kemudian akibat apa pendarahannya juga tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Nah, kemudian untuk terkait dengan rekam medis dan resume medis itu kami tidak boleh menerima. Karena terus terang Pak, dari rumah sakit Nur Aida Bogor, saya tidak mendapatkan sedikit pun data penunjang istri hingga saat ini mengenai tindakan apa yang dilakukan oleh rumah sakit Nur Aida. Belum dapat. Sementara yang kami rasakan pada saat kami di rumah sakit Mayapada Kuningan, dari mulai proses awal sampai akhir itu diserahkan kepada kami. Tentang jelas semua, resumenya, betul. Semua diserahkan. Itu hak pasien ya kan? Ya, betul. Kenapa Nur Aida ini tidak memberikan kan? Apa ada yang ditutup-tutupi atau kenapa gitu kan? Nah, itu yang kami kurang mengerti Pak.
Nah, kemudian dijawab itu saya bertanya lagi gitu, kenapa kok nggak bisa seperti rumah sakit kan, Mayapada. Akhirnya yaitu mereka datang ke rumah, termasuk dokter objinnya nih, Dokter Lukman. Nah, pada saat di rumah dia menjelaskan tentang kejadian yang ada di ruang operasi. Yang notabene bahasanya kami tidak mengerti. Hanya bahasanya dia kan sebagai seorang dokter. Nah, hanya saja ada pernyataan dari beliau yang sangat menyakitkan hati ya. Apa? Siapa beliau ini siapa? Dokter Lukman. Bilang apa? Jadi beliau ini menyampaikan, saya sudah 30 tahun berpengalaman di bidang ini dan hal ini biasa terjadi. Biasa terjadi. Biasa terjadi. Jadi ini sangat menyakitkan sekali ya pernyataan ini ya. Akhirnya saya mencoba saya meredam diri. Harusnya kalau emosi saya emosi sekali waktu itu. Maksud pernyataan dia biasa terjadi itu maksudnya saat dia menangani pasien, apa dalam dunia kedokteran secara umum nih? Saya nggak bisa memprediksi itu. Kata tapi kalimatnya gimana dibilang? Bahasanya dia itu ya yang jelas artinya itu berarti sudah biasa terjadi buat dia gitu. Iya. Biasa terjadi entah dia melakukan di mana. Tapi kalau secara ilmu medis saya nggak tahu kalau secara medis. Hanya bagi dia kali personal mungkin ya menurut saya. Biasa terjadi menurut dia. Betul. Apa Mas bilang apa waktu itu ke dia? Ya saya hanya diam saja ya. Kalau dibilang emosi banget sebenarnya Pak. Emosi, cuman ya saya coba tahan diri waktu itu, tahan diri. Nah setelah itu baru saya mencoba melaporkan ini melalui kuasa hukum. Kuasa hukum, waktu itu saya menggunakan kuasa hukum dari Pak Oto Hasibuan dan partner ya. Saya menyampaikan cerita ini, kronologi ini, baru pihak kuasa hukum membuat istilahnya surat untuk mediasi undangan pada saat itu. 2 kali dilakukan undangan, tidak diindahkan. Nah, tidak diindahkan, akhirnya muncullah surat somasi pada saat itu dari kuasa hukum. Namun dijawab oleh pihak Nur Aida yang notabene ya bla 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 banyak kata banyaknya lah yang disampaikan. Akhirnya barulah kami melaporkan ke MKDKI. Ya. Apa keputusan MKDKI? Di keputusan MKDKI ya. Keluar keputusan Sudah. Itu di tahun 2022 Pak waktu itu. Putusannya bahwa mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar prosedur. Ada tuh berarti. Ada. Menurut MKDKI mereka ini rumah sakit apa dokter nih? Dokter, karena yang kita laporkan 2 dokter. 2 dokter ini tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan standar operasi. Dijelaskan nggak tidak sesuainya itu apa? Detailnya tidak, hanya tidak sesuai dengan standar operasi prosedur lah. Prosedur, kemudian lalai. Ada tuh berarti keputusannya. Kelalaiannya ada. Ketetapannya ada ya. Ada. Kemudian tidak memberikan informed consent kepada pasien ataupun keluarga pasien. Gitu. Jadi begitu putusan ini sudah keluar, mereka kan diberikan sanksi administratif waktu itu. Cuman saksi administratif. Untuk dokter objinnya, Dokter Lukman sendiri itu diberikan sanksi 3 bulan tidak boleh berpraktek. Nah sementara dokter anestesinya hanya diberikan surat teguran. Jadi tidak ada istilahnya pencabutan STR ya, surat tanda registrasi. STR tidak waktu itu. Nah pada saat itu kami masih diam saja. Ya tapi tidak ada sedikit pun permintaan maaf. Sama sekali. Sama sekali permintaan maaf, padahal sudah diputuskan bersalah. Iya. Walaupun menurut saya hukuman administratif ini sangat ringan dan menurut saya tidak pernah menghasilkan perbaikan akhirnya atau efek jera ya. Karena orang melakukan dugaan malpraktek atau apapun yang tadi udah dijelaskan memang ada bersalah ya. Tapi hukumannya hanya administratif, surat teguran segala macam ya. Besok-besok ngelakuin kayak begitu cuma paling surat teguran. Paling masih bagus surat teguran. Banyak kasus-kasus yang laporin ngambang gitu aja dan tidak dinyatakan bersalah kok. Betul ya, Pak. Kan? Ya, betul. Jadi kami juga merasa kecewa gitu pada saat itu ya. Kok nggak ada permintaan maaf ya? Sedikit pun tidak ada. Ya, karena tidak ada permintaan maaf, ya akhirnya saya mencoba pada saat itu mencari informasi tentang ini dokter. Apakah dia melaksanakan putusan itu atau tidak pada saat itu? Ternyata tidak. Jadi dia divonis untuk tidak praktek. Masih tetap selama 3 bulan dia tetap berpraktek. Si Lukman ini, dokter Lukman ini. Di rumah sakitnya. Karena kebetulan di rumah sakit Aida juga. Betul. Karena
Rumah Sakit Nur Aida ini pun kebetulan milik beliau. Oh, yang punya. Ah. Kemarin juga waktu gua ngebongkar soal PPDS, ya, ada seorang dekan universitas di Serang yang ibarat yang apa ya, resisten terhadap apa yang gue lakukan, dan ternyata dia juga adalah pemilik rumah sakit. Ya, ya, oke. Ya, mungkin Oke. itu tadi kan karena beliau pemilik rumah sakit ini tidak diindahkan karena saya mencoba pada saat Ya, itu laporkan dong. Atau kasih ke saya, biar saya laporin ke Kemenkes. kejadian tahun 2022 Pak. Ya nggak apa-apa. Ya. Nah itu saya Ada buktinya dia tetap berpraktek. ada, ya? ada berpraktek. Saya waktu itu datang sendiri, malahan datang sendiri. Saya lihat, saya perhatikan, saya tanya beberapa orang yang ke sana ya. Mereka dia masih berpraktek. Bahkan ada orang yang saya suruh juga ke sana yang menyatakan bahwa dia masih berpraktek pada saat itu. Itu di masa hukuman itu masih berlangsung. Nah, baru mengambil cutinya setelah kami ketahuan lah. Ya, ya. Untuk mencari informasi itu. Ya. Nah, dia baru bercuti umroh pada saat itu kalau nggak salah. 3 bulan nggak? Ya pasti nggak mungkin 3 bulan. Iya, umroh nggak mungkin 3 bulan. Ya. 3 bulan. Terus? Nah, ya sepanjang perjalanan itulah kami menunggu sebenarnya ada nggak itikat baik dari rumah sakit. Ternyata nggak ada, Pak. Nggak ada. Kemudian kami melaporkan lah, membuat LP di Polresta Bogor Kota. Oke. Kalau nggak salah itu tanggal 1 Februari tahun 2024. 2024. Dan itu juga bisa sampai akhir ini pun naik ke sidiknya itu perjalanannya setahun. Oke, apa sekarang? Sudah naik sidik dan... Naik sidik, Pak. Berarti sudah ada... baru kita yang saksi sama pelapor yang diperiksa dipanggil. Oke, terlapor belum? Belum. Yang dilaporkan siapa saja? Yang kita laporkan adalah Dr. Lukman sendiri, kemudian dokter anestesinya Dr. Yuda Narko, kemudian dokter urologinya, kemudian ada beberapa tenaga kesehatannya, tenaga medisnya juga di situ, tenaga kesehatannya, perawat, ada perawat ruang operasi, ada bidan juga. Karena mesti dipertanyakan nih, dalam arti kata dari melahirkan, sesar, ada pendarahan hebat, terus tiba-tiba rahim masih diangkat, sudah gitu ada perbaikan kandung kemih. Yang tadi udah dikasih kendinya, rahimnya diserahkan, udah ditanam, tiba-tiba disuruh balik lagi, terus dibalikin lagi. Nah ini satu hal yang mesti terjawab nih sebetulnya. Nih. Kalau ada yang bisa menyilangkan, mungkin orang-orang yang dokter-dokter boleh di kolom komen ya. Oke, sekarang sudah naik sidik berarti? Naik sidik, dan itu juga sambil menunggu dari putusan MDP waktu itu, rekomendasi dari MDP. Karena perubahan dari MDP... Iya, sekarang MDP. Sekarang MDP kan, itu lumayan agak lama juga sih kita menunggunya ya, kira-kira 14 hari gitu Pak, waktu itu. Dari sebelum... Apa rekomendasi dari MDP? Standar prosedur juga. Ya, karena memang itu mengacu pada keputusan MK DKI pada saat itu kan. Iya. Betul, dan ini masuk ke ranah pidana. Oke. Bisa dimasukkan ranah bisa masuk pidana ya. Pidana. Dan masih pakai Pak Oto Hasibuan juga ya? Masih, tapi karena cuti teman-temannya Pak. Iya, tapi masih tim lah. Pengacaranya oke lah. Betul. Oke. Nah, di dalam proses inilah kami juga menemukan beberapa temuan. Apa aja? Temuannya adalah istri saya itu pada saat di ruang operasi ternyata sempat henti jantung selama 3 menit. Oke. Nah, itu juga saya viralkan di medsos kan waktu itu. Temuannya dari mana nih? Ada salah satu saksi yang dia saat itu adalah asisten satu dokter Lukman sendiri. Dan dia mau bersaksi nggak? Dia mau bersaksi. Oke, dan itu tidak diberitahukan kepada Mas sebagai suaminya pada saat itu? Kejadian ini? Kejadian nggak pernah dikasih tahu. Nggak pernah dikasih tahu? Nggak pernah dikasih tahu ke kita. Dan saya baru dapat informasi. Ya karena rekam medis juga nggak dikasih tahu sekarang kan? Ya. Betul Pak. Jadi terus? Henti jantung 3 menit. Kemudian ada rekayasa terhadap rekam medis. Oke, seperti apa? Jadi dari bukti percakapan antara sesama perawat nih, perawat yang mereka ada informasi bahwa salah satu perawat ini disuruh untuk merubah status pasien. Status pasien ini artinya kan salah satu dokumen yang berada di rekam medis. Iya. Gitu. Jadi dia disuruh merubah. Nah kemudian apa status pasiennya? Status tentang waktu dioperasi lah. Saya kurang ngerti. Oke, jadi rekam medis direkayasa ya? Ya. Dan kemudian
dari yang menyampaikan ke saya itu adalah asisten 1 juga menyampaikan bahwa dia diminta ataupun disuruh oleh Dr. Lukman untuk mengganti nama-nama petugas yang berada di dalam ruang operasi pada saat Loh, itu. siapa yang dikeluarkan namanya, siapa yang dimasukkan namanya? Jadi orang yang tidak berada di situ yang dimasukkan ke dalam rekam medis, yang berada di situ tidak boleh ada. Dokter Lukman jadi dihilangkan di situ. Dokter Lukmannya ada. Ada. Tapi ya. dia disuruh sama Dokter Lukman untuk mengganti nama-nama itu. Oke. Nah, jadi itulah yang sudah kami catat dan kami serahkan ke penyidik nama-nama itu. Untuk nanti bisa dilanjutkan. Dan sampai sekarang nih udah viral gini, Dokter Lukman dan dokter-dokter yang lain nggak pernah datang minta maaf? Minta maaf tidak, Pak. Tapi melalui kuasa hukum pada saat itu pernah menanyakan ke kami, bahkan ke kuasa hukum kami. Karena kebetulan beliau ini kuasa hukumnya dokternya tidak membawa surat kuasa, jadi kami tidak nggak usah peduliin ya. Ya, jadi nggak ada surat kuasa menunjukkan ya. Betul. Nah, hanya saja pada saat itu waktu mau berkunjung ke rumah untuk melihat istri saya, kuasa hukumnya ini kan kebetulan juga dokter, ya, Dokter Eri ya. Ya, saya sampaikan kepada beliau, kalau mau datang ke rumah untuk melihat istri saya boleh, tapi kalau untuk membahas masalah hukum kita, saya nggak perbolehkan. Jadi karena dia mau lihat istri saya perbolehkan dia datang. Hanya saja, ya itu tadi, hanya sebatas dia melihat saja. Nah, ketemu-ketemunya lagi pada saat saya proses lidik waktu itu dengan kuasa hukum datang. Jadi beliau juga mengharapkan supaya ini diselesaikan dengan kekeluargaan. Nah, cuma saya bilang, kekeluargaan seperti apa, Pak? Saya bilang, kalau hanya di mulut saja ya nggak ada. Kita jalanin saja prosesnya. Saya bilang, Setuju. Jadi saya belum mendapatkan istilahnya itikat baik, melihat itikat baik. Ya karena menurut saya kalau emang dokter kan profesi yang mulia, saya tahu ya. Dan ibaratnya ya profesi yang mulia lah kita ya. Harusnya yang dilakukan juga berhubungan dengan kemanusiaan, dengan nyawa orang. Betul, Pak. Nah, harusnya dia punya hati nurani dong. Betul. Dengan kondisi seperti ini dan sudah ada keputusan dari MK DKI dan sudah ada rekomendasi dari MDP juga. Betul, Pak. Harusnya secara pribadi dia datang ke Mas, nengok lagi istrinya Mas. Datang dan minta maaf. Tapi itu tidak dilakukan. Betul. Jadi nurani dokter-dokter ini menurut saya dipertanyakan. Oke. Ya, saya sebenarnya kalau dari hati kecil ya, Pak ya. Kalaupun si dokter ini jujur menyampaikan kepada kami. Apa yang terjadi pada saat itu? Apa yang terjadi itu? Saya akan maafkan kok. Saya akan maafkan. Dalam artian ya ini yang sudah kita suratin gitu ya, takdir ya kan istilahnya. Tapi kalau mereka jujur gitu, akan dimaafkan. Tapi nyatanya mereka tidak jujur, berbohong, bahkan memanipulasi gitu. Ya artinya ya saya bilang ya saya menjadi agak mengeneralisasi bahwa tindakan dokter semuanya mungkin seperti ini gitu. Enggak lah, dokter-dokter baik itu masih banyak di Indonesia. Betul, masih banyak dokter yang baik masih. Tapi pada saat itu akhirnya kan paham saya. Jadi stigma itu jadi ada. Muncul stigma bahwa mungkin semua dokter seperti ini ya, seperti itu. Tapi kan saya perhatikan tidak hanya dia saja mungkin. Masih banyak kok dokter yang baik. Gitu sih, Pak. Oke. Dari dokter yang dari yang Mayapada gitu ya. Pernah nanya nggak? Ada nggak kemungkinan istri bisa normal atau mungkin sudah tidak mungkin apa? Ya saya pernah nanya sih Pak, waktu itu ke dokter Gibran ya. Di Mayapada berarti? Di Mayapada. Dok, apakah istri saya ini bisa sehat normal kembali? Ya kalau dokter Gibran menyampaikan ya kalau sehatnya kita kan 100% ya. Nah, kalau ibu mungkin 40% lah dari orang normal. Karena ya itu tadi. Karena otaknya luka berat, rusak. Jadi rasa untuk bahagia, senyum ataupun tertawa itu udah nggak ada lagi. Karena otaknya rusak. Otaknya rusak. Jadi udah bisa dibilang lumpuh seumur hidup. Lumpuh seumur hidup. Kalau kayak gini tuh apa sih kalau dia kalau bukan koma berarti namanya ini apa? Vegetative state namanya. Apa tuh jadi secara bahasa? Bahasa kedokteran vegetative state itu hanya terbaring saja di tempat tidur. Bukan koma berarti ya? Bukan koma. Oke. Jadi hanya terbaring, baring lama di tempat tidur. Gitu. Oke.
Kalau bahasa kedokteran vegetative state. Kayak yang di Arab tuh ada pangeran Arab yang dia begitu terus sampai ya. Kurang lebih seperti itu. Ada cerita itu kan ya? Ya, kurang lebih seperti itu nantinya. Gitu, Pak. Tapi apa sih Mas yang Mas rasakan sekarang? Ya kalau saya pribadi kehilangan dengan adanya sosok istri ya. Tadinya gimana sifatnya? Ceria. Karena di akun TikToknya ya bisa Bapak lihat itu dia bikin apa namanya ya konten-konten yang dia sendiri membuat kreasi itu sangat ceria sekali. Bahkan waktu hamil gedenya saja dia masih berkonten gitu ya. Tapi begitu tiba-tiba dia masuk ke rumah sakit Nur Aida yang tadinya sehat jadi ya nggak sadarkan diri gitu. Ya kalau sifatnya memang sifat ceria dia orangnya. Gitu. Oke, kita boleh nggak putar TikToknya waktu dulu? Boleh kita putar ya. Apa Pak lihat TikTok tadi waktu masih sehat, setelah operasi sesar, sekarang kondisinya sampai sekarang seperti ini sudah 3,5 tahun? Ya, saya pribadi mengatakan bahwa dokter-dokter itu merenggut ya kebahagiaan bahkan kehidupan dari istri saya dan kami di tengah-tengah keluarga gitu. Oknum kita bilang kali ya? Ya, oknum. Oke. Anak ketiga ini sekarang namanya siapa? Namanya Rania Rafaela. Oh, jadi dia dari waktu lahir dia tidak pernah ASI dong berarti ya? Tidak. Bahkan tidak bisa, mamanya kan nggak bisa gendong, nggak bisa gerak. Jadi ya secara psikis ya jadi kayak apa ya, merasa kayak kemunduran dari abang-abangnya. Bahkan abang-abangnya pun juga sekarang ini ya karena kehilangan dari kasih sayang mamanya ya jadi kayak agak sering pendiam. Oke, bilang apa anak-anak? Kalau anak-anak pada saat istri saya kejadian itu yang pertama sih ya, yang pertama umurnya kan udah agak lumayan gede, 1 SMP Pak. Jadi dia bilang, "Mama kenapa? Kok bisa begini?" Gitu. Terus saya jelaskan ya, Mama mengalami pendarahan, kemudian terjadi penurunan kesadaran. Apa itu penurunan kesadaran? Mama nggak sadar, saya bilang begitu. Terus Mama jadi seumur hidup seperti ini. Iya, kita harus terima gitu. Nah, jadi pertanyaan itu yang muncul waktu di awal-awal istri saya bawa pulang ke rumah. Oke, sekarang? Sekarang jadi banyakan diam anak-anak gitu. Kalau yang kecil? Yang kecil apalagi ya harusnya dia merasakan kasih sayang ya akhirnya kayak nggak kenal mamanya gitu. Ya, biasanya kan kalau anak kecil kan pasti dicarikan mamanya ya Pak ya. Kalau ini kayak nggak kenal gitu, hanya lihat sebentar udah. Jadi ya kayak ada psikis lah yang ke anak itu sendiri gitu. Dia paham sekali. Gitu, Pak. Dan saya tahu apa yang saya bisa rasakan, apa sih yang Mas rasakan, tapi hebat Mas kuat menjalani ini. Ya, harus kuat. Iya. Harus kuat karena demi anak-anak juga dan istri juga. Oke, Mas sudah pernah bersurat ini ke Komisi 9? Saya sudah pernah bersurat. Sudah ya? Oke, nanti kita coba bikin surat lagi lewat saya aja. Siap. Ya, nanti saya sampaikan ke mereka suratnya. Baik. Ya, nanti mungkin bisa digabungin sama kasus-kasus malpraktek lain. Ya, diatur ya, Dre? Oke, nanti bisa ya? Boleh ya bergabung bersama yang lain ya? Saya buatkan, Pak. Oke, nanti saya coba fasilitasi supaya suratnya bisa sampai dan bisa insya Allah rapat dengan RDP lah, audiensi. Ya, audiensi. Baik, Pak. Oke. Baik. Terima kasih banget, Pak. Sama-sama. Terima kasih.
Nah, sekarang apa yang akan dilakukan lagi? Kita tunggu proses peradilan nih. Ya, proses peradilan. Proses hukumnya. Penyidikan. Proses hukumnya kita akan tunggu, ya kan? Dan juga ya memang ada beberapa kali saya juga sempat berkomunikasi dengan kuasa hukumnya si dokter ini, ya tetap masih menyampaikan bahwa mau diselesaikan secara kekeluargaan, tapi saya bilang ya kita jalanin saja sih proses hukumnya. Oke, di Polres Bogor Kota. Bogor Kota. Untuk Polres Bogor Kota tolong dikawal dengan baik ya, dan ini harus profesional ya. Kita percaya polisian harus presisi ya. Kita juga percaya, Pak. Oke, apa yang ingin disampaikan sama dokter-dokter apa siapapun yang ngomong aja langsung. Ya, kalau saya secara pribadi dan keluarga ya menyampaikan kepada teman-teman dokter ya, karena kebetulan juga saudara-saudara juga banyak yang dokter. Sama, saya juga keluarga dokter. Keluarga juga banyak yang dokter. Ya, pertama harapannya yaitu tadi dokter tuh harus memiliki empati. Ya, setuju. Empati kepada pasiennya ataupun keluarga pasien. Ya, kalaupun ada dokter yang mungkin yang saya alami seperti ini, yang saya bisa katakan bahwa ini adalah dokter yang sombong, kalian tidak, saya bilang. Kalau kalian memiliki empati, gitu. Bahkan ya apalagi care dengan pasien, itu sih, Pak. Kalau dokter-dokter ini menurut Bapak ya dokter apa? Yang menangani ini kan Bapak bilang kalau dokter yang punya empati, dokter yang bukan dokter yang sombong nih. Ya, dokter yang baik. Ya, kalau dokter-dokter yang nangani istri Bapak, menurut Bapak apa jadi? Ya, mereka adalah penyelamat istri saya. Kalau yang menolong istri saya kemarin ya. Yang di Mayapada. Di Mayapada. Oke, kalau yang di rumah sakit apa tadi? Aida? Aida, saya rasa jadi saya akan mengeneralisasi mereka ya. Jadi ya dokter yang banyak bohongnya itu aja sih. Itu tidak memiliki empati sedikit pun kepada kami. Oke. Di keluarga itu sih. Oke. Jadi dokter-dokter ini berbohong. Berbohong. Itu. Oke. Berbohong sih, Pak. Tidak punya empati. Tidak punya empati. Gitu. Oke. Ya mudah-mudahan ini ada jalan keluar. Tapi intinya lebih penting dari semua itu, kita ikuti proses hukumnya. Ya. Saya harap bahwa proses hukum ini bisa berjalan dengan seadil-adilnya. Ya. Dan saya juga berharap bahwa MKDKI, MDP sekarang bisa sangat fair. Menurut saya ini sudah fair, berarti mereka memutuskan mengeluarkan ketetapan bahwa ini bersalah, tapi betul. tidak dijabarkan bersalahnya kenapa. Betul. Ini sudah lebih baik dibanding yang kasus-kasus lain yang saya temui ya. Tapi saya harap juga kayak majelis etik profesi kedokteran juga harus berani juga memberikan sanksi hukuman yang setimpal juga. Betul. Kalau cuman sanksi nggak boleh praktek 3 bulan tapi ternyata tetap praktek terus nggak diapa-apain, ya akan begitu-begitu aja. Betul. Sanksi teguran doang ya gitu-gitu aja. Ya kan harus lebih tegas. Kalau dunia kesehatan di Indonesia ini mau lebih baik, mau bertransformasi ke yang lebih baik, ya harus ada ketegasan juga. Betul, Pak. Betul. Betul kan? Betul. Dan di luar semua itu, tapi di luar proses hukumnya, kita doakan semoga istri Bapak bisa pulih. Kita doakan semua penonton Uya Kuya TV, kita doakan bersama. Nama istri Bapak tadi adalah Fanny Francisca bisa sembuh. Mudah-mudahan ada keajaiban. Amin. Ya kan? Amin, Pak. Dan kalau ada dokter-dokter yang berpengalaman di bidang ini, tolong beritahukan kira-kira ini kenapa dan ada pernah kasus-kasus apa yang akhirnya seperti apa. Ya, siapa tahu ada titik terang juga. Yang sabar Mas Rinto. Siap, Pak. Ya, kita kawal terus. Siap. Nanti saya ceritakan ini juga kepada Kemenkes. Siap. Ya, dan kita pikirkan agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.